Aku tuh kayak berat banget pada waktu lulus itu ya, kayak plong, tapi aduh ini tuh harus aku bareng gitu sama dia gitu ya. Nah itu sih, tapi ya itu mungkin dia memberikan ruang itu supaya aku cepat lulus juga. Jadi dia tuh kayak yang ngasih jalan aja. Jadi kita ini sama, jadi kayak satu tim. Bahkan Kak Emil tuh yang menenangkan saya. Dia selalu bilang gini, Teh aku gak bisa tanpa Teteh gitu. Karena itu tadi, semua kekuatan otak kiri itu ada di aku gitu. Sebenarnya dia tuh otak kanan banget. Jadi aku belajar banget banyak hal dari Kang Emil. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini super spesial teman-teman karena kita balik lagi ke Bandung. Dan hari ini gue akan ngobrol sama sosok wanita yang sangat inspiratif, Ibu Atalia. Jadi yuk ikutin terus. Udah makin lama cantik banget. aja. Iya, udah lama banget kayak ketemu dong. Terima kasih loh udah di welcome. Selamat datang kembali ke Gedung Pakuan. Terima kasih. Kita mau jalan-jalan. Oh ayo. Ayo dong Bu. Nah ini ruang kerja aku. Ini kita seberang-seberangan. Jadi ini ruang kerjaku, itu ruang kerja Kang Emil. Oke. Jadi dulu tuh aku yang di sana, Kang Emil yang di Kang sini. Emil di sini. Tapi waktu aku di sana, Kang Emil seringnya di sana. Jadi nerima tamu, Teh aku nerima tamu sini ya. Ya udah, aku gantian ya. Akulah di sini. Sekarang di sini pun sama. Kang Emil tetap di sini juga. Ya, sudahlah. Itu namanya tidak bisa dipisahkan, Tidak bisa dipisahkan. Bu. Mungkin ada suasana wanita gitu ya. Benar. Bikin Aura nyaman, ya Bu. Aura wanita. Nah ini biasa aku nerima tamu yang hanya mungkin beberapa orang aja di sini gitu supaya lebih santai aja sih gitu ya. Kalau agak besar atau banyak orangnya itu nanti ke ruangan yang lain. Gitu. Nah ini ada dinding Ariel ini. Oh iya. Ini dinding Ariel. Jadi ini sebagian dari yang orang-orang kirimin waktu masa Ariel ya. Jadi kan ada yang bikin puisi, ada yang bikin buku, ada yang bikin lagu, ada yang bikin macam-macam sampai ada animasi dan lain-lain. Nah, yang sebagian yang teman-temannya bikin aku taruh pajang di sini ya, Bu. Iya. Oh, gitu deh pokoknya. Tapi enak sih Bu, ada gardennya kayak iya, gini. kan aku punya anak kecil kan. Si Arka itu paling senang banget, dia tuh yang lari-lari gitu. Di sini tuh ada tempat olahraga juga. Oke. Ibu olahraga setiap hari? Dulu ya, tiap hari banget aku seneng badminton. Sampai pas agak mulai sedikit sibuk gitu ya, udah mulai berkurang. Aku juga dulu sepedahan. Tapi ya gitu deh, lama-lama sibuk ya. Apalagi sekarang sudah mulai akan pindahan kembali ke rumah pribadi ya. Iya. Jadi kita udah jarang banget gitu. Sekarang lagi senangnya beres-beres aja gitu. Biasanya bangun jam berapa sih Bu? Aku mulai aku ini beraktivitas morning jam berapa? person banget. Kang Emil enggak ya tapi? Enggak. Kang Emil night person kan? Kang Emil night person itu kayak anak-anak arsitek pada umumnya kan gitu ya. Nah ini ruang resepsi ini. Oke. Jadi kalau zaman dulu, zaman Pak Soekarno, di sini tuh Pak Soekarno kalau datang ke Kota Bandung tuh diterimanya di sini. Oke. Biasa suka ada tarian, ada dansa-dansi dan lain tuh di sini ruangannya gitu. Terus dari sini kalau sekarang dijadiin ruang makan bersama aja. Nah udah gitu ini ada ruang keluarga, ada kamar anak-anak sebelah sini. Oh di sini ya Bu, lantai Bu. Iya. Oke. Ini di sini anak-anak. Nah ini ada ruang kenegaraan. Oke. Nah, biasanya kalau tamu-tamu spesial, Tamu-tamu seperti spesial. Anda, Aduh. itu diterimanya di sini. Oke, pas banget dong. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya di sini Iya ya Bu. dong, harus dong di sini. Senang banget
banget bisa di welcome sama Oh, Ibu iya. Cinta. Aduh, aku udah Akhirnya gak sabar ketemu kapan ya schedule-nya sama aku. setelah bertahun-tahun. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sekarang lagi heboh, lagi sibuk ngurusin Cianjur. Cianjur, iya. Iya, karena ya alhamdulillah banyak sekali perhatian ya kepada masyarakat Cianjur dari berbagai kalangan, dari berbagai wilayah gitu. Hanya ya itu tadi, kita pelan-pelan lah kita ngebantu untuk menetralkan semuanya dari sini. Gitu. Ya butuh kolaborasi bareng-bareng ya betul, Bu. nggak bisa Tadi Ibu sendirian. juga baru habis acara kan ya? Tadi pagi habis acara kaitan dengan penggalangan dana tuh kalau pagi-pagi, terus koordinasi dulu, terus ada lagi acara lain tentang bulan imunisasi anak nasional gitu, udah gitu, terus cari-cari perlengkapan gitu kan buat di rumah untuk toilet pakai apa ya kerannya, emak-emak dong. Pindah ya Bu ya? Emak-emak iya, kalau emak-emak gitu pokoknya semua detail banget, jadi kayak kepikiran gitu. Udah gitu kita ketemu deh. Bu, kita gak kerasa udah mau 2023 loh Bu. Iya ya. Ya, nggak terasa banget nih udah Desember, abis itu udah deh tahun depan Januari 2023. Ibu gimana nih Desembernya 2022-nya, udah mau 2003, apa lesson learn yang paling melekat buat Ibu tahun 2022? Ini sebetulnya tahun 2022 tuh tahun yang paling berat buat saya dengan Kak Emil ya. Jadi selama perjalanan hidup aku nih, aku sekarang udah 49 tahun. Kayaknya nggak ada yang seberat di tahun ini gitu loh. Jadi kalau aku ngumpulin apapun ya dari semenjak dulu SD gitu sampai sekarang, kayaknya nggak ada yang segini. Tapi di balik itu juga ada kebahagiaan gitu. Jadi aku selalu percaya ya. Aku percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu sudah punya rencana pada setiap manusia. Itu selalu yang kata orang, ada pepatah mengatakan, bad day pasti berlalu gitu ya. Atau mungkin juga setelah hujan ada pelangi, ya itu benar adanya gitu. Jadi saya selalu merasa bahwa ketika ada ujian, sabar. Kita harus gempur dengan kesabaran yang tinggi, akan ada kebaikan setelahnya seperti itu. Nah, tahun ini luar biasa buat saya, beratnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan saya sampai berpikir, salah saya tuh sama Kang Emil apa gitu ya. Tapi kemudian di balik itu ternyata justru kebaikan, kemuliaan dari seseorang yang meninggalkan kami ini ternyata luar biasa gitu. Jadi justru akhirnya rasa syukur yang muncul gitu. Bu, aku tahu tahun 2002 ini berat sekali buat ibu keluarga dan buat kita semua sebenarnya di Indonesia gitu. Tapi aku tuh merasa ibu nih kuatnya bukan main. Bahkan waktu 4 bulan lalu aku ketemu, aku tuh gak bisa berpikir ini Ibu Cinta kuat banget. Dan tadi ibu juga bilang kan bahwa ya pasti ada, kita harus sabar, pasti ada kebaikan dari semuanya. Bu, itu kan bisa ada di state of mind itu butuh proses yang sangat panjang ya Bu ya. Prosesnya. Dan kita ini anak-anak muda pasti juga kayak penasaran prosesnya itu gimana sih Bu bisa sampai akhirnya bisa berpikir positif kayak gitu? Jadi gini, ini kan sebuah kejadian luar biasa yang saya sendiri kayaknya kalau saya disuruh ngulang saya gak akan bisa gitu. Hanya karena ini adalah sesuatu yang luar biasa, ini datang menjadi sesuatu yang baru buat saya dengan keluarga. Kami istilahnya kalau udah kecemplung, ya kita berenang supaya kita sampai ke ujung gitu dengan selamat gitu. Kita gak bisa membiarkan diri kita tenggelam gitu. Maka kita berusaha keluar dari situasi yang ada. Pada waktu kejadian, aduh Masya Allah Mbak kayaknya kayak udah aja gelap gitu ya dunia. Bahkan orang juga sering yang bertanya kepada saya, Bu Cinta gimana sih kok kayak bisa move on cepat banget? Siapa bilang gitu, itu kan yang kelihatan aja dari permukaan. Cuma saya memang begini, saya menyibukkan diri gitu. Karena bisa jadi saya seperti halnya orang lain yang mungkin bisa mengalami masa berkabung sampai 6 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin juga saya tidak akan dapat kebaikan apa-apa di dalamnya gitu. Kalau saya mencoba untuk kemudian men-switch menjadi sesuatu yang positif gitu. Karena dengan sibuk saya bisa memanage perasaan gitu ya. Jadi kan kita sibuk nih. Jadi cuma malam aja, kalau malam masih nangis. Kalau malam masih nangis. Tapi sampai kalau sekarang Bu?
ya kadang-kadang masih. Nah jadi saya sibuk waktu itu karena saya masih lagi kuliah S3 pokoknya harus beres gimana caranya nyibukin diri gitu. Terus ada kegiatan organisasi ya sampai urusan berbagi dengan organisasi. Pokoknya gimana caranya supaya saya nggak berada dalam situasi kesedihan gitu. Nah itu ternyata itu efektifnya luar biasa gitu. Jadi pada akhirnya justru pencapaian saya itu dilakukan atau terjadi pada saat kejadian ini masih di tahun yang sama. Jadi kalau orang nanya gini, Bu Cinta cepet banget sih gitu. Orang lain nih belum selesai. Saya memang termasuk cepet 3 tahun ya. Karena rata-rata tuh 3,5 tahun sampai 7 tahun kan gitu ya kalau S3. Mungkin ada juga yang spesial bisa kurang dari itu tapi itu sangat-sangat jarang sekali. Terus saya katakan saya nggak tahu gitu. Karena sebenarnya ada dorongan aja. Karena waktu itu saya janji sama Ariel. Riel, lulus bareng ya 2022. Jadi supaya nyemangatin kita sama-sama kan gitu kan. Jadi dia kesana tuh juga agak berat. Waktu itu saya juga agak, kan kami tuh pergi kan ke Eropa kan. Pada waktu itu sebetulnya ngantar Kang Emil. Cuman karena momentum kata Kang Emil, kapan lagi kita tuh susah pergi bersama-sama. Tahun depan udah tahun 2023 udah gak mungkin lagi. Tahun ini momennya kan gitu. Terus jadi aku tuh sama Kang Emil yang, duh gimana ya, aku lagi banyak bimbingan nih. Akhirnya juga sama. Lupa aku tuh harus ini banget sih gitu. Ketemu banget sama dosen. Alah atur aja ini kapan lagi kita ketemu. Jadi memang itu kayak yang kita tuh semuanya dengan segala kesibukannya. Kayak udah diatur ya. Kayak udah diatur kita tuh bisa sama-sama kita bonding banget. Bu tapi seru banget ya. Ibu berarti sama ARL benar-benar triggernya, dorongannya untuk bisa lulus barengan tuh menurut aku seru banget sih. Itu dia yang bikin aku berat justru. Jadi ketika pressure ya. Kan aku kayak pressure ya. Aku bilang gini, pokoknya aku harus lulus, pokoknya aku harus sampai aku kejar itu yang namanya dosen kan. Kan gak mudah ya, itu dosen tuh kan 3 ya, pembimbing tuh 3. Masing-masing punya keinginan, masing-masing juga punya waktu yang sangat sibuk gitu. Jadi aku tuh kayak yang nyari waktu aja susah banget, apalagi sempat pandemi 2 tahun itu yang bikin aku lambat sebetulnya karena pandemi juga. Karena kan aku kuantitatif ya, jadi harus sebar kuesioner. Nah tapi itu kayak yang pas udah selesai itu yang aku gemeter tuh kayak ngeril karena dia ngajarin aku loh. Jadi bayangin gini ya, dia kan anaknya teknik banget. Dia tuh jadi kalau mau terus terang yang pintar tuh sebenarnya Ariel. Pintar banget. Dia tuh kalau nonton film kali tayangan kedua dia nonton dia apal sampai kata-kata yang diucapkan oleh si artis. Luar biasa. Ya, gitu ya. Terus dia tuh yang matematikanya tuh tinggi banget sampai sekarang pun dosen di ITB-nya selalu sering mengatakan Ariel tuh jago banget tuh fisiknya gitu ya. Seperti itu. Nah Ariel ini dia kuat di teknik lah ya. Di hitungan dia tuh kuat segala macam. Di otak kirinya dia tuh kuat banget. Jadi aku tuh yang ngajarin dulu untuk masuk. Dan mendorong aku untuk kuliah dari mulai S2, S3 tuh dia. Jadi dia yang bercandain mama. Cuma yang 1 sih gitu tuh. Papa aja S2 gitu. Terus aku yang tapi di sini tuh kayak sering banget terus aku bilang ya udah deh aku sekolah gitu. Jadi yang S3 juga sama. Iya, jadi kayak Bu, pressure yang baik loh ya, itu. Tapi dia gak cuman gitu, dia ngajarin aku. Luar biasa. Dan sampai dia lagi sakit, coba di rumah sakit. Ariel aku mau TPA nih gitu. Terus sini aku ajarin. Dia sampai lagi sakit nih, mungkin baru sadar dari obat bius ya. Sini. Dia ajarin tuh, ngajarin matematika persamaan. Kayak gitu. Jadi aku tuh kayak berat banget pada waktu lulus itu ya. Kayak plong, tapi aduh ini tuh harus aku bareng gitu sama dia gitu ya. Nah itu sih, tapi ya itu mungkin dia memberikan ruang itu supaya aku cepat lulus juga. Jadi dia tuh kayak yang ngasih jalan aja gitu. Jadi meskipun dia sudah tiada tapi itu yang namanya kebaikannya itu terus mengalir buat saya khususnya dengan keluarga semua. Ibu baru lulus bulan lalu ya? Iya. Congrats loh Ibu, luar biasa loh. Bu, tapi aku penasaran ya, Ibu tuh kuliah D3, S1, S2, S3. Beda-beda ya jurusannya? Iya. Itu karena masih mencari jati diri atau gimana Bu? Bukan. Jadi gini, dulu zaman saya dulu tuh masih memungkinkan kuliah 2 kan, double. Jadi dulu tuh masuk ke Unpar, juga masuk ke D3 Unpad. Jadi pada waktu itu, dan beberapa yang lainnya, yang swasta lainnya. Cuman ada teman-teman aku nih provokator kan. Tapi provokator kebaikan motivator ya. Jadi dia bilang gini, ke mama saya sih sebetulnya, tante itu kalau mau ngambil Unpar HI katanya itu keren banget. Tapi
akan lebih kuat lagi nih kalau punya pendalaman ekonomi. Karena nanti tuh orang kedepannya pasti ekonomi itu gak akan hilang di telan waktu. Itu pasti dibutuhkan banget. Kalau saya sih sebetulnya pengennya jadi diplomat kan dulu tuh. Iya. Terus udah gitu, oh ya udah tuh masih mungkin gak? Mungkin. Nah, jadi aku kuliah double itu tuh. Kuliah double. Dan dari mama ya? Justru dari dorongan dari mama berarti ya? Mama banget, mama banget. Mama tuh yang, pokoknya aku tuh sama mama aku tuh CS banget deh. Deket pokoknya, banget ya? makanya Kang Emil dulu ngedekatinnya ke mama dulu. Mama itu pinter banget Bu. Pokoknya kalau mama bilang gitu, baiklah gitu kan. Nah terus akhirnya aku ya kuliah gitu, kuliah double. Kebetulan teman-teman aku support banget. Jadi itulah kenapa aku jarang nongkrong. Jadi aku kenal sama semua orang karena aku aktif juga di himpunan, di senat dan lain-lain. Tapi aku gak nongkrong gitu. Jadi nggak sempat nakal, nggak sempat nakal. Nah udah gitu, jadi lulus duluan tuh di D3, dilamar lah sama seseorang yang bernama Ridwan Kamil itu. Udah gitu ditinggal ke Amerika dulu karena aku harus nyelesain skripsi yang S1-nya Unpar. Nah jadi setelah itu lulus baru aku bareng-bareng ke sana. Tapi aku udah ditinggal dulu sama Kang Emil ke Amerika. Pacaran berapa lama sih Bu? Sekitar 1,5 tahun ya. Jadi 1 tahun dulu, hampir 1 tahun PDKT, kemudian 6 bulan kemudian dia melamar. Gitu. Luar biasa. Dia cepet juga loh. Aku lebih cepet. Nah, dia lebih cepet. Aku 3 bulan langsung dilamar. Aduh ngeri banget. Itu keren. Keren. Salut sama cowok macam gitu. Keren banget. Keren ya? Tapi ibu pas pertama kali ketemu Kak Emil udah tahu kayaknya aku akan nikah sama dia atau enggak? Enggak dong. Oh enggak ya? Aduh ketawa deh. Jadi dulu lagi deket sama orang lain dong. Oh gitu. Bagus Bu, emang harus kayak gitu. Ya tapi memang gak setuju. Ya biasa. Oh mama gak setuju. Kalau mama gak setuju udah repot. Ini mirip deh cerita kita. Ya, ya gitu kan ya. Biasa kalau orang tua juga mungkin punya feeling apa gimana gitu. Tapi ya dulu lagi deket sama orang lain juga. Jadi Kang Emil ngedeketin tuh ya aku sama yang lain juga masih kan belum jadian ya. Bener, gak apa-apa. Kita nerima tamu siapa aja dong gitu. Terus ya tapi itu Kang Emil tuh struggle banget. Wah dia tuh. Tapi dia nggak kasar gitu, mainnya nggak kasar. Karena ada yang ngajak berantem, ada yang ini enggak. Gimana Bu mainnya? Dia tuh ya itu, jadi kalau ke rumah nih, kalau malam minggu kan banyak tuh di rumah tuh. Jadi di rumah tuh ada yang duduk di depan ruang tamu, ada yang kemudian duduk di ruang tengah, ada yang main gitar-gitaran sendiri, ada yang gitu-gitu kan, beda-beda gitu. Terus mereka tuh nggak mau bergabung gitu kan, jadi aku yang main sok gitu. Terus nah yang satu lagi ini beda, nah ada seorang jejaka ini dia mainnya belakang gitu, ngedeketinnya sama si mbaknya. Ngedeketinnya sama mama aku. Jadi pas ke belakang, kok ada Kang Emil sama mama. Ya ini lagi nemenin mama ngobrol gitu. Ya sudahlah. Jadi pada satu masa yang lucu adalah, mama kan gini nih, ini belum nih ya, belum jadi nih sama Kang Emil. Terus biasa kan suka ngelendot-ngelendot ke mama gitu. Aku bobok di pangkuannya mama dong. Terus mama tuh sambil gini-gini, usap-usap kepala aku, Li. Nantinya mama tuh ya pengennya kalau Lia udah mau nikah nih, punya jodoh nih ya, pengennya nih ya yang pertama dapetin tuh orang Sunda. Mama Sarah, bukan, maksudnya biar ngobrolnya enak aja, kata mama tuh gitu. Yang kedua lebih tua lah, karena aku mantan aku dulu tuh lebih muda dua-duanya. Terus lebih tua lah dikit, katanya supaya kamu nggak terlalu superior gitu. Kamu tuh kayak leadershipnya dari dulu kelihatan. Jadi kalau dulu ya sama mantan-mantan aku jalan duluan, mereka di belakang gitu loh, kan nggak banget ya. Bagus sebenarnya. Apa? Nah tapi dengan Kak Emil nih beda. Terus yang ketiga kata mama kan seneng banget bongkar-bongkar rumah kan. Seneng banget nata rumah. Terus mama bilang gini, terus ya apalagi kalau suaminya nanti arsitek. Aku bilang benar-benar. Kenapa dia mengarahkan udah satu menuju orang? ke satu orang ya. Terus akhirnya ya udah karena restu orang tua udah ke situ. Dan kemudian Kak Emil tuh orangnya moving forward banget. Dia nggak peduliin orang lain. Dia merasa bahwa pokoknya yang penting aku dapetin hati aku gitu ya, sama orang tua aku, dia nggak peduli orang lain. Jadi pada saat dia nanya sama mama, tante boleh nggak saya ngedeketinnya loh. Jadi dia nggak nyatain cinta sama aku. Dia ke mama dulu, tante boleh nggak aku ngedeketin Lia gitu ya. Aku dipanggil Lia dulu. Terus kata mama, kalau iya kamu serius ke bapaknya aja. Dia ke Jakarta dong kayak aku.
ke ayah aku, terus langsung ketemu. Om, boleh nggak saya ngedeketin Lia? Berani dong dia. Ayah aku kan, sih, luar biasa ayah sih. aku kan gitu ya. Terus apalagi hubungan anak perempuan sama bapak kan ya. Iya, terus gini. Ayah aku, kalau Om sih terserah Lianya. Langsung aku bilang, Li, ini kayak orang mau ngelamar gitu. Li, itu tuh katanya Emil nih katanya kamu mau nggak katanya dia deket sama kamu. Aku cuma aja gitu ya. Terus ya udah berarti boleh, gitu ya boleh. Tapi itu belum, itu tuh jadian namanya ya. Jadi itu kejadian belum lamaran. Betul. Nah, setelah itu baru beberapa mungkin sekitar 6 bulan kemudian dia lamaran beneran, dia bawa keluarganya segala macam. Jadi yang namanya jadian kita itu ya itu semenjak dia berani ngomong sama ayah aku. Bu, gitu. tapi apa prinsip atau value di hidup Kang Emil yang ibu jadi merasa yakin ini adalah pilihan yang tepat untuk ibu hidup selama-lamanya sama orang ini? Kalau aku ngelihatnya gini, Kang Emil ini tipe pejuang sejati. Jadi dia itu gak gampang menyerah. Jadi aku kan mendampingi Kang Emil tuh udah lama banget, 26 tahun dong ya. Seumur aku. 96. Ya kan? Dari aku lahir 96. Ya persis banget. Aku nikah 96. Jadi aku tuh ngedampingin Kang Emil tuh dari tahun 96. Aku udah tahu banget dia itu seperti apa kan. Nah, satu hal yang menurut aku kelebihannya dia itu orangnya tidak mudah menyerah. Selama itu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan harapan gitu ya. Dia akan berusaha untuk terus aja keyeng gitu. Kalau keyeng itu artinya dia akan fokus gitu. Untuk mendapatkannya. Nah, sama seperti bagaimana dia berusaha mendapatkan aku gitu ya. Atau hal-hal lainnya gitu. Jadi dia gak pandang patah orangnya. Jadi kalaupun dia sedih tuh ya kita kadang-kadang gini berpelukan bareng aja gitu. Ya udah kita sama-sama ya hadapin semua. Siap gitu. Udah fokus aja lagi gitu. Hadapi semua. Dan kita tuh kan karena dari nol sama-sama dengan Kang Emil. Jadi kita kayak yang guncangan-guncangan itu ya udah kita hadapi. Oh ini kita pernah kok ngalamin yang lebih sulit. Cuman yang kemarin aja yang berat itu yang tahun 2022 itu. Jadi kalau selama ini mungkin gitu, kata Tuhan tuh ini kok kayak biasa-biasa aja ya. Dikasih cobaan ini kok biasa, ini dikasih yang berat banget deh gitu. Tapi sebagai aku yang masih newlywed, aku belum nyampe setahun loh. Aku belum nyampe setahun, aku baru 7 bulan loh. Bu, pasti kan di pernikahan tuh ada adaptasi. Oh iya banget. Ya karena apalagi kan ibu sama Kang Emil adalah orang yang berbeda. Oh iya banget. Bu, ceritain dong share proses adaptasinya. Pasti sama coba. Deh. Pasti sama. Kan kita tuh gini, kita tuh kan harus menyadari dulu. Kita berasal dari dua latar belakang yang berbeda. Dari sisi kebiasaan aja di rumah seperti apa udah berbeda. Saya ini kan anak bungsu. Anak bungsu beda dong. Mbak Putri juga anak bungsu, beda dong gitu ya. Jadi kita bagaimana treatment orang tua ke kita aja udah, apalagi kita perempuan gitu. Terus dia seperti apa, terus bagaimana mendidik orang tua itu juga beda. Oh iya benar. Nah jadi pada saat kita menikah itu dulu yang harus kita sadari bahwa kita gak sama loh. Ya termasuk juga Kang Emil otaknya kanan banget, bukan ke kanan-kananan. Aku tuh ke kiri-kirian. Nah jadi itu semua membuat saya sempat berpikir dulu tuh kayak yang gini, kok gini amat sih gitu, kok beda banget gitu. Aku tuh manajerialnya kuat, kalau dia tuh kayak yang imajinasinya kuat gitu. Jadi kayak yang nggak nyambung. Sama dong kayak aku sama suamiku, tapi suamiku yang kiri, aku yang kanan. Itu dia, tapi itu sesungguhnya bukan sebuah kekurangan. Kita ini sebetulnya saling melengkapi. Jadi kita tuh tim. Jadi saya membayang gini, saya sempat dulu ya zaman lagi guncang-guncangan gitu kan. Saya pikir gini, mungkin salah nih, kita tuh harusnya sama gitu. Harusnya sekubu nih, harusnya kita sama-sama otak kanan kali gitu. Supaya mungkin gak akan begini kok. Misalkan aku berantakan melulu sih gitu ya misalnya gitu ya. Mungkin harusnya begitu kali ya. Nah tapi ternyata gak gitu. Jadi kita ini sama, jadi kayak satu tim. Bahkan Kak Emil tuh yang menenangkan saya. Dia selalu bilang gini, Teh aku gak bisa tanpa Teteh gitu. Karena itu tadi, semua kekuatan otak kiri itu ada di aku gitu. Sebenarnya dia tuh otak kanan banget. Jadi aku belajar banget banyak hal dari Kang Emil. Karena dia tuh visioner deh orangnya. Jadi kalau orang tuh berpikir aku masih paling ini 5 langkah ke depan lah. Jadi 1 langkah ke depan apa yang harus saya lakukan, 5 langkah paling maksimal di situ. Kang Emil tuh udah 1000 langkah ke depan. Jadi dia tuh dia kan orangnya
jago bikin mind map. Iya. Jadi dia tuh kalau misalkan ada masalah, dia tuh bikin kayak mind mapping, masalahnya apa aja, terus nanti ini sebagai sebuah tantangan, nanti cari solusinya apa aja, dia keluarin tuh semua di situ. Nanti mana yang bisa dilakukan itu dia bikin sambungan-sambungan apa namanya yang bisa nanti dilakukan pertama, mana kedua gitu ya, seperti itu. Nah saya belajar itu dari Kang Emil. Jadi pada akhirnya saya nggak terlalu kiri, Kang Emil nggak terlalu kanan. Jadi karena kita balance ya. balance. Dan kadang-kadang itu saling aja gitu. Jadi kalau aku misalkan Kang Emil kan saking dia sering berhadapan dengan masyarakat yang berbeda-beda, termasuk juga apapun lah, termasuk pemerintahan yang berbeda-beda, perusahaan yang berbeda-beda. Dia tuh udah jago banget. Jadi bahkan menurut aku kok jadi dia yang jago komunikasi. Karena gitu, jadi dia udah bisa men-switching dengan mudah gitu. Ketika dia harus berhadapan dengan siapa, dia harus seperti apa. Jadi dia sudah tahu treatmentnya seperti apa. Aku belajar dari Kang Emil. Yang aku suka tuh sebenarnya dari semua cerita ibu ya. Ibu ini kan banyak bekerja sama Kang Emil. Jadi kayak bareng-bareng gitu ya. Kita kayak satu tim. Nah di pernikahan pun apakah itu memang dari awal Bu udah dibicarain bahwa kita bakal equal. Ibu juga punya right to say di relationshipnya. Apakah itu dari awal udah dari terbentuk ya Bu ya kayak gitu? Itu banget. Jadi mungkin ya ini untuk yang akan ini menikah. Ini penting loh. Gitu, penting. Jadi pertama kan komitmen dulu nih. Betul. Pada saat pernikahan itu akan terjadi, kita komitmen dulu nih. Ada yang mengatakan bahwa pokoknya masing-masing kita punya penghasilan disatuin aja, tapi ada juga enggak gitu. Kalau saya tipe yang enggak. Sama dong kita. Perempuan untuk perempuan, laki-laki untuk perempuannya gitu ya. Iya, perempuan harus financially independent kan Bu. Gitu kan. Nah tapi itu keputusan di awal kan. Nah setelah itu kemudian pembagian di rumah ya, di urusan domestik. Jadi kalau kita menyepakati, karena Kang Emil nggak kuat di urusan domestik, maka semua urusan domestik itu urusan saya sebagai istri dan ibu dari anak-anak gitu. Kang Emil fokus kepada bekerja, termasuk kalau untuk urusan anak sampai ngajarin masih tetap gitu ya. Nanti itu tuh harus dibicarakan. Yang paling penting komunikasi efektif aja. Itu setuju. Keluarga itu jangan sampai kemudian terjadi miskomunikasi, sempet ada masalah KDRT sekalipun, itu biasanya masalahnya adalah komunikasi. Jadi semua harus dibicarakan. Baik buruknya itu harus dibicarakan. Tapi jadi sebuah keluarga itu harus seperti main air layangan gitu. Jadi kalau ini kan kejadian banyak nih. Kejadian perceraian di Jawa Barat itu termasuk tinggi banget gitu ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Lebih dari 100.000 ya yang pada masa pandemi itu yang bercerai. Itu kenapa? Karena dua-duanya tidak saling-saling. Itu yang saya bilang harus tarik ulur itu. Jadi kadang-kadang kalau suaminya lagi kesel, ini biasanya istri pun ikutan naik kesel, gitu. Jadi ikut kesel. Kalau kesel dua-duanya ya sudah nggak bisa ketemu. Betul. Jadi pada akhirnya pecahlah perang dunia kedua dan ketiga seterusnya gitu. Nah maka memang harus belajar untuk menjadi pendengar. Itu menurut saya. Jadi inti dari komunikasi dalam sebuah keluarga itu tahu kapan harus bicara, kapan harus menjadi pendengar. Nah saya praktekkan itu di rumah. Jadi kalau orang nanya gini, Bu Atalia kok gak pernah berantem ya? Ya gimana ya, kalau perbedaan itu selalu ada. Orang keinginan aja, misalkan sekarang mau makan di restoran aja, menentukan restoran bisa jadi berbeda kan gitu. Tapi yang kita lakukan adalah kita berikan peluang. Misalkan gini, ini misalnya Kang Emil lagi perasaan hatinya lagi gak enak banget, sedih apa segala macam. Terus saya gak kemudian menekan Kang Emil untuk melakukan apa yang saya inginkan gitu loh. Tapi tunggu dulu aja sampai momennya. Bahkan sesuatu yang menurut kita bener kok gitu. Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu, kan kamu tuh salah gitu. Itu pun bisa kok nunggu gitu. Jadi kalau Kang Emil lagi kesel, saya bilang gak gitu. Ya sabar aja dulu, ya aja dulu. Oh gitu ya. Kalau dia udah turun kan tensinya, baru ya Bu. Baru kita ngomong, tadi itu sebenarnya ini loh. Oh iya ya, maaf ya, udah beres. Iya bener. Ibuku juga selalu ngomong gitu ke aku. Mengatur emosi lah ya Bu ya. Iya itu. Dan itu sebetulnya paling sulit dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Butuh proses dong Bu itu pasti. Bener. Untuk bisa sampai situ. Iya betul banget. Bu, kan ibu nih adalah seorang istri, seorang ibu, woman leader, memimpin banyak organisasi, multi peran gitu ya Bu. Sebagai perempuan yang multi peran, sebenarnya apa sih Bu yang paling dinikmati menjadi perempuan yang punya banyak sekali peran? Nah ini mungkin saya nggak bisa menyamakan dengan orang lain ya. Jadi kebahagiaan seseorang itu nggak bisa disamaratakan. Saya sendiri nggak tahu kalau orang mungkin
masa sih kayak gitu bahagia. Kalau saya tuh bahagia. Jadi saya tuh senang begini. Mungkin karena kebiasaan ya. Kebiasaan saya, misalkan saya ketemu orang, saya cuman misalkan menyentuh, menanyakan kabarnya atau memberikan sesuatu yang bisa meringankan bebannya, itu membuat orang merasa bahagia, bersyukur. Dia tersenyum aja aku udah bahagia. Itu yang membuat saya merasa bahwa saya melakukan ini tanpa beban gitu. Saya ini bukan orang politik, saya ini hanya ibu rumah tangga biasa yang kebetulan saya diberikan peran berbeda saja, sedikit berbeda dibandingkan ibu-ibu lain gitu, karena saya punya memimpin berbagai organisasi. Tapi kenapa kemudian itu bisa dilakukan gitu? Karena itu mah dari hati gitu. Saya udah ngejalanin ini bertahun-tahun, dari sejak sebelum menjadi wali kota Kang Emil ya. Sampai dengan hari ini saya memang ternyata di situ hati saya gitu. Saya senang. Kenapa waktu itu Ibu menginisiasi organisasi Jabar Bergerak Bu waktu itu? Ceritanya kenapa tuh Bu? Jadi gini, Jabar Bergerak itu hadir pada waktu dulu itu karena saya punya sekelompok orang-orang baik yang mereka itu tanpa pamrih gitu. Jadi organisasi-organisasi yang saya kenal saat ini itu semua ada afiliasi dengan pemerintah. Biasanya minta hibah, minta bantuan apa segala macam dari pemerintah. Nah ini orang-orang keren ini, mereka itu bukan tipe begitu, malahan mereka tuh yang apa sih yang bisa saya bantu gitu. Nah itu yang kemudian sama saya tuh dirangkul, cuma dikumpulkan aja sih. Yuk kita bikin aja, kita gabungkan menjadi sebuah organisasi untuk masyarakat. Ini non profit, non politis, bahkan kalau yang dia berasal dari partai politik apa ya, dia harus legowo untuk mengundurkan diri gitu. Karena kita ingin ini netral kemana-mana. Nah sekarang udah sampai desa loh, ini nggak disadari gitu, udah sampai ke desa. Nah kenapa? Jadi ini betul-betul orang relawan sejati itu. Jadi bahkan kayak bilang ini kayaknya cuma Jabar Bergerak nih relawan sejati ini. Nggak pernah minta duit katanya sama pemerintah. Udah fokus ke impactnya ya Bu? Fokus ke impact, maka kita tuh hanya bisa bergerak karena banyak dermawan, banyak orang baik. Nah, tapi kita berusaha gini kan, orang baik itu dia akan berhenti untuk memberikan bantuan ketika kita tidak amanah. Maka amanah itu yang kita jaga. Kita ini orang-orang semua orang-orang kayak saya gitu yang bukan mencari penghasilan dari keringat kita. Maka orang-orang inilah yang saya jaga komitmennya. Jadi kita melakukan kerja kemanusiaan gitu ya, tapi kita tidak dibayar sama sekali dan kita laporkan kepada siapa pemberinya gitu. Sehingga mereka akan tanya, oh iya ya dipakai buat misalkan kayak sekarang, oh iya buat Cianjur, oh di Cianjur ini jadi apa? Oh jadi bahan jadi pangan, jelas ya Bu. Jadi atau jadi MCK atau jadi kan orang juga terbuka. Jadi semua orang merasa bahwa tenang gitu kan untuk menitipkan amanah kepada kita. Ini organisasi ini kenapa saya jadi pendirinya karena belum dapat waktu itu. Gemes gitu. Saya tuh ketua organisasi macam-macam tapi kok gak ada ya gitu. Ya udahlah kita bikin aja. Awalnya kecil banget dong. Ya cuman dulunya di kota Bandung awalnya. Tapi kemudian di Jabar Bergerak, di Jawa Barat kumpulin lah kota kabupaten. Sekarang 27 kota kabupaten udah ada sampai ke desa dan lain-lain. Dan mereka pun sama. Jadi apa mereka minta ke kita? Enggak. Jadi namanya kan gini ya. Pokoknya ini agak fenomenalnya karena kita gak pernah minta. Jadi di kota kabupaten juga sama. Pada akhirnya apa mereka minta ke kita nih di pusat? Enggak. Ya mereka jalan aja. Bergerak sendiri ya? Bergerak sendiri. Jadi akhirnya mereka ya cari sponsor sendiri dan lain sebagainya. Kayak kemarin kita bikin MCK di kota kabupaten. Kerja sama-sama ID, kerja sama-sama IAI dan lain sebagainya. Ya Hintar. Itu jadi kayak sebuah menurut saya privilege juga sih. Karena apa? Kita bisa dekat dengan orang-orang baik gitu. Seperti itu. Betul. Jadi semangat juga ya semangat buat banget. Ibu Cinta ya. Semangat banget. Bu tapi dari semua kegiatan yang super rame ya Bu. Istirahat versi Bu Cinta tuh kayak gimana sih? Istirahat aku tuh jadi me time-nya aku ya. Kalau gak bobo gitu ya. Aku beres-beres atau baca.
Oh oke, Itu. Ibu suka baca. Aku suka baca karena baca itu pengantar tidur. Oke. Kang Emil suka baca gak? Kang Emil tuh suka gini, Kang Emil suka banget beli buku. Oke. Dia itu orangnya visual. Jadi Sama? kalau ya sama kan, sama. pokoknya orang-orang kreatif Iya. tuh keren banget deh. Terus jadi gini kan dia tuh kalau baca tuh scanning. Iya benar. Ya kan sama kan? Benar. Dia scanning judulnya gini set tiba-tiba kalau judulnya menarik Baru. sebentar. Nah dia makanya buku-buku di perpustakaan kami itu lebih banyak buku-buku bergambar. Oke. Apalagi buku-buku arsitektur apa segala Oke. macam. Wah itu sih udah ini banget. Tapi itu di balik itu dia tuh suka banget. Jadi kita hobinya ke toko buku dulu kalau sama anak-anak. Anak-anak juga senang. Kalau anak-anak ya zaman dulu lagi kecil senangnya komik apa segala. Kalau aku ya yang agak-agak ringan. Kalau aku tuh senangnya yang santai-santai aja lah. Yang jadi jangan dibikin berat kan. Berarti Ibu sukanya non-fiction apa fiction? Dua-duanya aku suka. Oh suka dua-duanya. Dua-duanya aku suka. Oke. Dua-duanya aku suka karena aku bisa banyak belajar Iya. dari misalkan biografi orang. Gitu. Aku senang banget. Seru sih. Jadi banyak dong Bu koleksi bukunya. Banyak banget. Udah kayak perpustakaan aja gitu. Bu, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, karena kita udah Kok lama udah loh sih? ternyata. Masa? Tapi kita main game dulu. Kayak apa? Kita main game dulu. Gamenya namanya adalah jawab semaunya. Wow. Jadi aku akan ngasih Ibu pertanyaan, Ibu harus jawab cepat tanpa berpikir. Oke. Oke, siap Ibu? Asal aja gitu jawabnya. Iya, Baiklah. asal aja. Oke. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung saya pikirkan? Mau ngapain hari ini? Waktu kecil hal yang paling memalukan yang pernah saya alami adalah? Ngompol. Kayak semua orang Kayaknya ngompol. Orang gak banyak yang tahu kalau saya itu orangnya. Saya itu orangnya dulu pendiam. Oh iya Bu. Banget. Pendiam banget. Jadi kalau nggak dicolek aku nggak ngomong. Dulu ya. Terus Ibu akhirnya gimana? Akhirnya berubah ya. Sekarang jadi ini. Biasa ya. Jadi Proses orang aja, tuh proses. bisa berubah Iya, ya Bu orang ya. bisa berubah. Oke. Saya paling bete kalau menghadapi situasi seperti? Situasinya yang bikin kita nggak nyaman untuk bicara. Oke. Teman-teman saya bilang kalau saya adalah orang yang Ceria. benar. Saya merasa hidup pada saat Bersama dengan orang-orang yang saya cintai. nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke saya. Perempuan harus mampu untuk menjaga diri. Setuju. Menurut saya kebahagiaan adalah? Kebahagiaan itu adalah ketika melihat orang lain bahagia. Ibu. Udah nih. Aduh, aku kayak deg-degan banget sih kalau ditanya. Bu, sebelum ke pertanyaan paling terakhir, Ibu ada nggak pesan-pesan untuk perempuan yang lagi nonton, terutama teman-teman generasi Z nih Bu, yang banyak nonton Ngobrol Sore Semaunya, khususnya yang perempuan, Ibu ada nggak? Untuk perempuan ya. Kalau buat perempuan begini, karena kadang-kadang perempuan tuh dihadapkan pada situasi yang membuat mereka tidak bisa bergerak dengan lebih leluasa. Iya. Maka belajar adalah salah satu cara untuk keluar dari situasi itu. Belajar itu juga bisa di dalam ruang-ruang tertutup dengan membaca, dengan melihat televisi, dengan melihat TikTok dan sebagainya. Yang penting adalah semua bisa menambah wawasan kita. Iya. Perempuan yang hebat adalah perempuan pembelajar. Jadi dimanapun dan status apapun, apakah dia hanya seorang ibu rumah tangga kah atau perempuan hebat semacam Mbak Putri gitu. Amin, Jangan amin. pernah berhenti belajar. Itu aja sih. Itu penting sih Bu memang. Karena belajar itu adalah salah satu power yang sangat luar biasa ya Bu. Dan gak akan pernah ada habisnya. Benar banget. Bu, pertanyaan terakhir. Kalau 5 tahun lagi Ibu Cinta nonton episode ini lagi. Ya 5 tahun lagi. Apa yang Ibu Cinta sekarang ingin sampaikan ke Ibu Cinta di 5 tahun ke depan? Di 5 tahun ke depan. Nah, ceritanya Ibu Cinta 5 tahun ke depan lagi nonton nih. Apa yang Ibu mau sampaikan ke Ibu Cinta di 5 tahun ke depan? Saya mungkin akan sampaikan bahwa tetap relevan perempuan itu harus menjadi seorang pembelajar. Karena di masa apapun, di usia apapun, apakah dia muda, apakah dia setengah tua, ataukah dia tua, belajar itu tetap menjadi satu hal yang pokok supaya kita menjadi perempuan yang tidak saja berdaya tapi juga mandiri. Dan menjadi solusi lah eta. Ibu terima kasih banyak. Ibu makasih banyak. Pertanyaannya banyak yang bikin kaget.
Ibu makasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama aku. Makasih Mbak Putri, senang banget. Ibu. Aku senang banget. Semoga nanti aku bisa ngobrol sama Ibu dan Kak Emil ya, berdua boleh, ya. Boleh. Nah nanti tuh harus berdua dong. Harus berdua ya. Kalau berdua tuh dia suka jadi malu-malu gitu, suka kayak kebongkar gitu. Benar, nanti gamenya bisa lebih macam-macam lagi. Terima kasih Ibu sekali lagi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di CXO Media. Bye-bye.